Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kembali lagi di channel Al-Hikmah. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan dari wabah yang sekarang ini lagi viral, itu virus corona. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus tersebut. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, untuk kali ini adalah kajian ilmu nahwu, dan kita melanjutkan kajian ilmu nahwu ini dengan menggunakan kitab Jurumiyah. Bagi teman-teman yang memang ingin mengikuti kajian ini, silahkan untuk mengikutinya. Yang sudah punya kitab, silahkan siapkan kitabnya. Yang belum, boleh untuk melihat teks yang ada di layar kaca teman-teman semuanya. Mau ditulis silahkan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan untuk memahami ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun jaa limakna. Saya artikan, waqsamuhu, dan bagian-bagian kalam. Salah satun, ada 3. Ismun, yang pertama isim. Wa fi'lun, yang kedua fi'il. Wa harfun, dan yang ketiganya huruf. Jaa limakna, yang mempunyai makna. Baik teman-teman semuanya, untuk kali ini kajian ilmu nahwu menggunakan kitab Jurumiyah ini, materi selanjutnya adalah mengenai tentang bagian-bagian kalam. Kemarin sudah kita bahas mengenai kalam, mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah paham betul. Nah, sekarang adalah bagian-bagian kalam. Maksudnya bagian-bagian kalam di sini adalah bahwa ketika ingin membentuk kalam atau kita ingin menjadikan sebuah kalam, maka bahan bakunya ya ini. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Kalau di dalam kitab lain itu ada yang mengganti istilahnya bukan dengan kalam, tapi menggantinya dengan taksimul kalimat, ada. Karena kenapa? Karena yang 3 ini tuh yang disebut sebagai kalimat. Nah, bagian-bagian kalam di sini bukan berarti jenis kalam, bukan. Akan tetapi bahwa yang namanya kalam itu pasti di dalamnya 3 ini. Ya, walaupun tidak mesti semuanya muncul. Bisa jadi isim-isim, contoh mubtada khobar. Bisa jadi fi'il isim, contoh jumlah fi'liyah, seperti qoma Muhammadun. Dan tidak mungkin cuma huruf, tidak mungkin. Tidak mungkin juga cuma fi'il aja, tidak mungkin. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya, dan itu adalah isim. Begitupun pula huruf, tidak mesti dia berdiri sendiri. Ya, intinya apa? Intinya bahwa yang namanya kalam itu pasti ada 3 ini. Dan tidak keluar dari 3 ini. Yang pertama adalah isim. Apa itu isim secara definisi? Isim secara definisi menurut bahasa adalah madalla ala musamma. Lafaz yang menunjukkan segala sesuatu yang dinamai. Apapun itu, nama orang, nama tumbuhan, nama hewan, nama benda-benda. Setiap lafaz yang menunjukkan nama itu disebut sebagai isim. Bagaimana menurut istilah? Menurut istilah yaitu yang termaktub dalam kitab Syarah Jurumiyah ini, yaitu Mukhtasar Jidan, yaitu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'ah. Artinya apa? Artinya adalah kalimat, yaitu artinya kata. Dalat yang menunjukkan ala makna fi nafsiha, makna dirinya sendiri. Maksudnya adalah bahwa yang namanya isim dia punya makna sendiri. Libasun yang maknanya baju. Kolan suatu yang maknanya peci. Dia punya makna sendiri. Apa maksudnya punya makna sendiri di sini? Nah, nanti kaitannya dengan huruf akan dibahas di depan insyaallah. Isim itu dia punya makna sendiri.
selain dia punya makna sendiri, walam tuqtaran bizamanin wad'a, dan tidak diikuti oleh waktu. Itu yang namanya isim. Jadi isim itu tidak diikuti oleh waktu. Tidak pernah kita mendengar saya sedang baju, saya akan baju, tidak pernah. Saya telah baju. Maksudnya gimana saya telah baju? Ya kalau saya sedang memakai baju, ya itu ada fiilnya apa? Memakai. Tapi kalau misalnya isim itu dikaitkan atau ditambahkan dengan zaman, tidak bisa. Saya sedang, misalnya, atau saya akan peci, saya sedang peci, saya sudah peci, apa maksudnya? Tidak bisa. Kesimpulannya bahwa yang dinamakan dengan isim adalah dia kata yang mempunyai makna sendiri dan tidak diikuti oleh waktu. Yang fi'lun, yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Secara definisi fi'il adalah menurut bahasa madalla al hadasin, kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Saya duduk, ada pekerjaan yang terlihat. Saya tidur, saya melihat, saya menunggu, saya berdiri. Apapun yang menunjukkan pekerjaan itu disebut sebagai fi'il menurut bahasa. Apakah pekerjaan saja? Ada memang yang menambahkan tidak hanya pekerjaan, bisa juga situasi dan kondisi. Misalnya saya bahagia, gimana itu bentuk bahagia itu? Nah kan, itu ada yang menambahkan definisi itu. Nah menurut istilahnya adalah yang namanya fi'il kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa qad turidat bi zamanin wad'a. Yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang menunjukkan maknanya sendiri dan dia diikuti oleh waktu. Ini sama dengan isim dari segi punya makna sendiri. Jadi fi'il itu dia punya makna sendiri. Saya tidur, dia makna sendiri. Nah, nama ya tidur. Zahaba pergi, berangkat. Akala makan. Dia punya makna sendiri. Waktu lihat di zaman wad'a. Nah bedanya dengan isim, kalau fi'il ini dia diikuti oleh waktu. Saya sedang makan. Saya telah makan. Saya akan makan. Nah itu fi'il. Selain dia punya makna sendiri, dia juga diikuti oleh waktu. Nah yang ketiga adalah huruf. Apa itu huruf? Nah kalau huruf itu apa? Kalau misalnya menurut kitab Jurumiyah ini, kalimatun dalat ala maknan fi ghairiha. Nah, ini yang tadi saya maksud. Jadi yang dimaksud dengan huruf itu adalah dia kata yang menunjukkan makna di selain dia. Maksudnya apa? Maksudnya yang namanya huruf itu dia mempunyai makna ketika dia disandarkan dengan kata lain. Baru dia mempunyai makna. Contoh seperti ini. Misalnya kita menggunakan fi. Misalnya kita fi misalnya ya, atau ila. Fi bisa di dalam atau ila ke. Saya nanya ke santri saya, "Hei Abu Zar," misalnya Abu Zar lagi, "Ila aina anta?" Misalnya, atau ila aina tadhhab? Kamu mau berangkat kemana? Kata si Abu Zar, "Ila ya Ustaz." "Ila aina tadhhab?" "Ila ya Ustaz." Wah ini ngajak ribut ini ya. Ila itu dia tidak akan mempunyai makna ketika dia berdiri sendiri, tapi dia mempunyai makna ketika sudah disandarkan dengan kata lain. Kalau dia menjawab ila saja tidak ada maknanya. Walaupun secara artinya ke, tapi maknanya tidak ada. Nah, ketika dia menjawab ilal masjid ya Ustaz, nah baru dia mempunyai makna. Jadi kesimpulannya bahwa yang namanya huruf itu dia tidak mempunyai makna sendiri, dia punya makna ketika dia disandarkan dengan kata lain. Kalau menurut definisi dari Nahwul Wadih adalah kullul lafdhin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Itu menurut Nahwul Wadihnya. Apa artinya? Kullul lafdhin, setiap lafaz la yadharu ma'nahu kamilan, yang maknanya itu tidak muncul secara sempurna illa ma'a ghairihi, kecuali disandingkan dengan kata lain. Nah itu menurut definisi dari huruf. Nah terus apa yang maksud dengan ja'ali makna? Nah maksud dengan ja'ali makna di sini adalah huruf yang memang mempunyai arti, yang mempunyai makna. Walaupun tidak mempunyai makna, ya, walaupun huruf itu harus disandingkan dengan kata lain, tetapi dia mempunyai makna.
Maksudnya apa? Kan ada huruf. Contoh seperti Zaidun. Hurufnya apa? Zai, ya, dal. Huruf itu juga sama. Tapi ya dia tidak punya huruf, tidak punya makna, tidak punya arti. Ya. Dan jadi yang dimaksud dengan ja'alimanan itu adalah huruf di sini adalah huruf yang dia mempunyai makna. Contoh seperti huruf jar, huruf ataf dan lain sebagainya. Kesimpulan dari pembahasan bagian-bagian kalam ini adalah bahwa bagian kalam ataupun bahan baku membuat kalam itu ada 3 dan tidak keluar dari 3 ini. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, dan yang ketiga adalah huruf. Mungkin itu saja untuk kajian ilmu nahwu sekarang ini. Barangkali ada pertanyaan, silahkan untuk melampirkan di komentar. Dan bagi teman-teman yang bermaksud untuk mengikuti kursus bahasa Arab online gratis, silahkan untuk melihat di deskripsi dan menghubungi kontak yang di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kehilafan itu adalah mutlak dari saya sendiri, dan benar itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.